Kerajaan Atlantis menurut Plato dalam Timaeus dan Critias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel Jejak Sejarah. Channel ini mengulas tentang sejarah serta tokoh sejarah lintas wilayah, waktu, dan zaman. Legenda yang berkisah tentang Atlantis pertama kali ditemui dalam karangan filsafat Yunani kuno, yakni buku Critias dan Timaeus. Sampai sekarang keberadaan Atlantis yang hilang itu terus diperdebatkan. Puluhan bahkan ratusan lokasi keberadaan Atlantis diusulkan, mulai dari Al-Andalusia, Antartika, Australia, Bolivia, Denmark, Inggris, Swedia, Turki, sampai Indonesia. Di manakah lokasi Atlantis yang dimaksud oleh Plato dalam catatannya tersebut? Bagaimana peradaban kuno dan modern ini bermula? Seperti apa karakteristik tanah dan kemakmuran bangsa Atlantis? Bagaimana struktur masyarakat Atlantis? Bagaimana pula teknologi Atlantis kala itu? Serta bagaimana kerajaan besar nan agung ini akhirnya tenggelam di telan bumi? Simak paparannya dari sumber Timaeus dan Critias berikut ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Jangan lupa pula menekan tanda lonceng di sebelahnya, karena dengan begitu, setiap ada video baru, Anda akan langsung mendapat pemberitahuan. Sudah? Kalau sudah, kita langsung ke TKP. Timaeus dan Critias merupakan referensi utama keberadaan kerajaan Atlantis. Dua karya ini ditulis pada tahun 360 sebelum Masehi oleh Plato. Plato adalah seorang filsuf besar dari Athena yang hidup antara 428 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Ia adalah tokoh penting Yunani kuno dan sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Plato adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Plato adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia Barat. Dalam kedua catatan tersebut terdapat 4 tokoh yang berdialog, yakni Critias, Hermokrates, Socrates, dan Timaeus. Namun Plato tidak pernah menyelesaikan Critias karena alasan yang tidak diketahui. Dialog ini bercerita tentang kunjungan Solon ke Mesir. Di negeri itu, Solon menemukan para pendeta Mesir kuno di Sais yang pernah menulis catatan tentang keberadaan sebuah pulau di bawah pilar-pilar Hercules. Negeri itu dideskripsikan sebagai jantung sebuah imperium yang besar. Penduduknya banyak. Kota-kotanya beratapkan emas. Ia mempunyai armada yang besar, melakukan invasi dan berbagai penaklukan. Lebih detail lagi, Plato melukiskan negeri itu lebih besar daripada penggabungan Libya dan Asia, dan itu dinamakan Atlantis. Menurut Plato, Atlantis tenggelam 9.000 tahun sebelum masanya. Di dalam Critias diceritakan gempa dan banjir menenggelamkan benua itu hanya dalam waktu sehari semalam. Timaeus dimulai dengan pembukaan, diikuti dengan catatan pembuatan dan struktur alam dan peradaban waktu itu. Dalam bagian pembukaan, Socrates merenungkan mengenai komunitas yang sempurna yang dideskripsikan dalam Republik karya Plato dan berpikir apakah ia dan tamunya dapat mengingat sebuah cerita yang mencontohkan peradaban seperti itu. Dalam Timaeus, Plato berkisah, di hadapan selat Mainstay Hegelisi ada sebuah pulau yang sangat besar. Dari sana kalian dapat pergi ke pulau lainnya. Di depan pulau-pulau itu adalah seluruhnya daratan yang dikelilingi laut samudra. Itu adalah kerajaan Atlantis. Ketika itu Atlantis baru akan melancarkan perang besar dengan Athena. Namun di luar dugaan, Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir. Tidak sampai sehari semalam, tenggelam sama sekali di dasar laut.
negara besar yang melampaui peradaban tinggi lenyap dalam semalam. Sementara itu, Kritias lebih banyak mendeskripsikan kerajaan Atlantis. Kritias berisi dialog antara Sokrates dengan ketiga muridnya. Kritias bercerita tentang sebuah negeri dengan peradaban tinggi yang kemudian ditenggelamkan oleh dewa Zeus karena penduduknya yang dianggap pendosa. Kritias mengaku ceritanya adalah cerita nyata sebagai pantun turun-temurun dari kakek buyut Kritias sendiri yang juga bernama Kritias. Kritias, si kakek buyut, mengetahui tentang Atlantis dari seorang Yunani bernama Solon. Kemudian Solon sendiri dikuliahi tentang Atlantis oleh seorang pendeta Mesir ketika ia mengunjungi kota Sais di delta Sungai Nil. Lokasi Atlantis. Kekuatan ini datang dari Samudra Atlantik. Pada waktu itu, Samudra Atlantik dapat dilayari dan ada sebuah pulau yang terletak di hadapan selat yang engkau sebut pilar-pilar Hercules. Pulau itu lebih luas dibandingkan dengan gabungan Libya dan Asia, dan pilar-pilar ini juga merupakan pintu masuk ke pulau-pulau lain di sekitarnya. Dan dari pulau itu engkau dapat sampai ke seluruh benua yang menjadi pembatas Laut Atlantik. Laut yang ada di dalam pilar-pilar Hercules hanyalah seperti sebuah pelabuhan yang memiliki pintu masuk sempit. Namun laut yang luarnya adalah laut yang sesungguhnya, dan benua yang mengelilinginya dapat disebut benua tanpa batas. Di wilayah Atlantis ini ada sebuah kerajaan besar yang memerintah ke seluruh pulau dan pulau lain di sekitarnya, serta sebagian wilayah di benua lainnya. Asal mula bangsa Atlantis. Kritias. Sebelumnya aku telah berbicara mengenai pembagian wilayah yang diadakan bagi para dewa dan bagaimana mereka tersebar ke seluruh dunia dalam proporsi yang berbeda-beda. Dan Poseidon menerima bagiannya, yaitu Pulau Atlantis. Di tengah-tengah pulau itu ada sebuah dataran yang dianggap terbaik dan memiliki tanah yang subur. Di situ ada sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi. Di masing sisi-sisinya, di gunung itu tinggal seorang pria yang bernama Evenor yang memiliki seorang istri bernama Leucippe. Mereka memiliki satu anak perempuan bernama Kleito. Ketika Kleito telah dewasa, ayah dan ibunya meninggal dunia. Poseidon jatuh cinta dengannya. Poseidon lalu memecahkan tanah di sekitar bukit tempat tinggal Kleito sehingga bukit itu terpisah dari dataran lain. Bukit itu sekarang dikelilingi oleh laut yang berbentuk lingkaran. Poseidon membuat dua bagian daratan seperti ini sehingga jumlahnya menjadi dua daratan yang dikelilingi tiga wilayah perairan. Masing-masing daratan memiliki sirkumferen yang berjarak sama dari tengah pulau tersebut. Jadi tidak ada satu orang dan satu kapal pun yang dapat mencapai pulau itu. Poseidon lalu membuat dua mata air di tengah-tengah pulau. Satu air hangat dan satu lagi air dingin. Ia juga membuat berbagai macam makanan muncul dari tanah yang subur. Nenek moyang bangsa Atlantis, Kritias. Poseidon dan Kleito memiliki 5 pasang anak kembar laki-laki. Ia lalu membagi pulau Atlantis menjadi sebuah bagian. Ia memberi kepada anak tertua dari pasangan kembar pertama tempat kediaman ibu mereka dan wilayah yang mengelilinginya yang merupakan tanah terluas dan terbaik. Ia juga menjadikannya raja atas saudara-saudaranya. Poseidon memberi nama anak itu Atlas, dan karenanya seluruh pulau dan samudra itu disebut Atlantik. Kemakmuran bangsa Atlantis. Tanah Atlantis adalah tanah yang terbaik di dunia, dan karenanya mampu menampung pasukan dalam jumlah besar. Tanah itu juga mendapatkan keuntungan dari curah hujan tahunan, memiliki persediaan yang melimpah di semua tempat. Ori kalsum bisa digali di banyak wilayah di pulau itu. Pada masa itu ori kalsum lebih berharga dibanding benda berharga apapun kecuali emas.
Di pulau itu juga banyak terdapat kayu untuk pekerjaan para tukang kayu dan cukup banyak persediaan untuk hewan-hewan ternak ataupun hewan liar yang hidup di sungai ataupun darat, yang hidup di gunung ataupun dataran. Bahkan di pulau itu juga terdapat banyak gajah. Pada masa itu wilayah Atlantis didiami oleh berbagai kelas masyarakat. Ada tukang batu, tukang kayu, ada suami-suami dan para prajurit. Bagi para prajurit, mereka mendapat wilayah sendiri dan semua keperluan untuk kehidupan dan pendidikan disediakan dengan berlimpah. Mereka tidak pernah menganggap bahwa kepunyaan mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka menganggapnya sebagai kepunyaan bersama. Mereka juga tidak pernah menuntut makanan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Para prajurit ini tinggal di sekitar kuil Athena dan Hephaestus di puncak bukit. Di tempat itu mereka kemudian membuat pagar untuk melindungi tempat itu. Di sebelah utara mereka membangun ruangan untuk makan di musim dingin dan membuat bangunan-bangunan yang dapat digunakan untuk kebutuhan bersama. Mereka tidak memuja emas dan perak karena bagi mereka semua itu tidak ada gunanya. Mereka juga membangun rumah sederhana di mana anak-anak mereka dapat bertumbuh. Inilah cara mereka hidup. Mereka menjadi penjaga kaum mereka sendiri dan menjadi pemimpin bagi seluruh kaum Helenis yang dengan sukarela menjadi pengikut mereka. Lalu mereka juga menjaga jumlah perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang sama untuk berjaga-jaga bila terjadi perang. Dengan cara inilah mereka mengelola wilayah mereka dan seluruh wilayah Hellas dengan adil. Atlantis menjadi sangat masyhur di seluruh Eropa dan Asia karena ketampanan dan kebaikan para hati penduduknya. Teknologi Atlantis. Mereka membangun kuil, istana dan pelabuhan-pelabuhan. Mereka juga mengatur seluruh wilayah dengan susunan sebagai berikut. Pertama, mereka membangun jembatan untuk menghubungkan wilayah air dengan daratan yang mengelilingi kota kuno, lalu membuat jalan dari dan ke arah istana. Mereka membangun istana di tempat kediaman dewa-dewa dan nenek moyang mereka yang terus dipelihara oleh generasi berikutnya. Setiap raja menurunkan kemampuannya yang luar biasa kepada raja berikutnya hingga mereka mampu membangun bangunan yang luar biasa besar dan indah. Dan mereka membangun sebuah kanal selebar 300 kaki dengan kedalaman 100 kaki dan panjang 50 stadia. Mereka juga membuat jalan masuk yang cukup besar untuk dilewati, bahkan oleh kapal terbesar, dan lewat kanal ini mereka dapat berlayar menuju zona terluar. Kehancuran Pulau Atlantis. 9.000 tahun adalah jumlah tahun yang telah berlangsung sejak perang yang terjadi antara mereka yang berdiam di luar pilar-pilar Hercules dengan mereka yang berdiam di dalamnya. Perang inilah yang akan aku deskripsikan. Pasukan yang satu dipimpin oleh kota-kota Athena, di pihak lain pasukannya dipimpin langsung oleh raja-raja dari Atlantis, yaitu seperti yang telah aku jelaskan. Sebuah pulau yang lebih besar dibandingkan dengan gabungan Libya dan Asia, yang kemudian dihancurkan oleh sebuah gempa bumi dan menjadi tumpukan lumpur yang menjadi penghalang bagi para penjelajah yang berlayar ke bagian samudra yang lain. Banyak air bah yang telah terjadi selama 9.000 tahun, yaitu jumlah tahun yang telah terjadi ketika aku berbicara. Dan selama waktu itu juga telah terjadi banyak perubahan. Tidak pernah terjadi dalam sejarah begitu banyak akumulasi tanah yang jatuh dari pegunungan di satu wilayah. Namun tanah telah berjatuhan dan menimbun wilayah Atlantis dan menutupinya dari pandangan mata. Karena hanya dalam semalam, hujan yang luar biasa lebat menyapu bumi dan pada saat yang bersamaan terjadi gempa bumi. Lalu muncul air bah yang menggenang seluruh wilayah. Namun sesudah itu muncul gempa bumi dan banjir yang dahsyat, dan dalam satu hari satu malam semua penduduknya tenggelam ke dalam perut bumi dan pulau Atlantis lenyap ke dalam samudera luas. Dan karena alasan inilah bagian samudera di sana menjadi tidak dapat dilewati dan dijelajahi karena ada tumpukan lumpur
yang diakibatkan oleh kehancuran pulau tersebut. Selama banyak generasi, karakter yang mulia hidup di dalam diri mereka. Mereka patuh pada hukum dan memiliki ketertarikan yang kuat kepada dewa. Mereka memiliki jalan hidup yang baik, menggabungkan kelemah lembutan dengan kebijaksanaan di dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam hubungannya dengan sesama. Mereka tidak mau mengangkat senjata melawan sesamanya, dan mereka akan segera bergegas menolong rajanya ketika ada usaha untuk menggulingkannya. Mereka menolak segala kejahatan dan hanya melakukan kebaikan. Mereka hanya menaruh sedikit perhatian untuk kehidupan mereka sendiri. Mereka menganggap remeh harta benda, emas dan perak yang sepertinya hanya menjadi beban bagi mereka. Bahkan ketika mereka berkelimpahan di dalam kemewahan, mata hati mereka tidak dibutakan olehnya. Mereka sadar bahwa kekayaan mereka akan bertambah oleh perbuatan baik dan persahabatan antara satu dengan lainnya, yang juga disertai dengan penghormatan antara sesama. Karakter-karakter semacam itu terus bertumbuh di antara mereka. Namun, karakter-karakter mulia tersebut mulai memudar dan menjadi terlalu sering dikompromikan. Mereka bercampur dengan sifat-sifat duniawi, dan sifat itu kemudian menjadi pengendali. Karena itu mereka tidak mampu lagi menanggung kekayaan yang mereka miliki. Mereka mulai berperilaku tidak sepantasnya dan mata mereka menjadi rabun karena mereka telah kehilangan harta mereka yang paling berharga. Zeus, raja para dewa yang memerintahkan berdasarkan hukum dan mampu melihat perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan, mulai mencanangkan hukuman bagi ras yang terhormat itu supaya mereka dapat disadarkan dan dimurnikan. Lalu ia mulai mengumpulkan para dewa dari tempat kediaman masing-masing. Setelah itu semua berkumpul. Zeus berkata, Kritias berakhir, tidak terselesaikan. Demikian ulasan tentang kerajaan Atlantis, asal-usul dan teknologi modern era 12.000 tahun lalu, menurut Plato dalam Timaeus dan Kritias. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman, sahabat dan kerabat untuk berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.